Koboi jalanan yang menodongkan senjata api pada driver ojek online kembali terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bahkan melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti korban. Dua driver ojek online terekam amatir saat menjadi korban aksi koboi pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedua pelaku sempat menghentikan laju kendaraannya lalu terlibat percekcokan dengan kedua korban. Tak lama berselang, satu pria mengeluarkan senjata api jenis pistol lalu menodongkan ke arah driver ojek online. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menembakkan senjata apinya ke arah bawah hingga mengundang perhatian warga. Usai kejadian, driver ojek online mengaku trauma, namun tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan hingga terjadinya aksi koboi. Namun diduga penyebabnya aksi saling senggol di jalan yang padat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral. Dari Jakarta, Rizky Falufian News melaporkan. Akibat kelebihan muatan, sebuah dump truk bermuatan tanah standing dengan kedua roda depan terangkat di Jalan Kiai Caringin, Gambir, Jakarta Pusat. Akibatnya muatan tanah merah berserakan di jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Warga dikejutkan dengan truk pengangkut tanah yang standing alias berdiri dengan kedua roda depan terangkat cukup tinggi di Jalan Kiai Caringin, Gambir, Jakarta Pusat. Bahkan akibat kejadian ini, material tanah yang dibawa truk tumpah berceceran di jalan. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terganggu dan menyebabkan kemacetan. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Harmoni menuju Tomang. Namun akibat kelebihan muatan, membuat truk kesulitan saat melintasi Jalan Kiai Caringin yang agak menanjak. Meski sopir sudah berusaha keras menginjak gas, tiba-tiba roda depan justru terangkat. Beruntung sopir dan kernet truk selamat usai kejadian. Sementara di kawasan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, mobil jenis double kabin hangus terbakar akibat korsleting listrik. Api dengan cepat melalap mobil double kabin di Jalan Pembangunan 3. Akibatnya pengendara mobil panik dan segera keluar menyelamatkan diri. Petugas yang ke lokasi segera berupaya memadamkan api agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Menurut pemilik mobil, awalnya asap muncul dari bagian bawah mesin, disusul api yang tiba-tiba membesar. Meski tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Akibat aksinya terpergok, kawanan pelaku curanmor melepaskan tembakan ke arah warga di Kalideres, Jakarta Barat. Warga sempat mengejar hingga melempari para pelaku dengan batu. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV saat berusaha kabur dari kejaran warga di Jalan Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku kocar-kacir usai warga terus melempari batu. Namun aksi pengejaran ini dibalas pelaku dengan melepaskan beberapa kali tembakan senjata api. Akibatnya, salah satu warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena serpihan tembakan. Warga mengaku aksi pencurian yang dilakukan oleh 4 orang ini sudah sangat meresahkan karena kerap beraksi siang hari. Mereka juga membekali diri dengan senjata tajam serta senjata api. Langsung ditanya, dia lari. Nah, berbalik ke temennya, dikepungan sama anak-anak ini. Dilemparin batu makna bawa senjata api. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta buka suara terkait tanggul beton sepanjang 2-3 km di perairan wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun, kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah. Kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, beloknya tuh jauh lagi gitu. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Ciko Trikaneskoro, buka suara terkait pagar beton.
Tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa National Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjirop yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Henry Aprila di Cilincing, Jakarta Utara. Henry, bagaimana situasi di sana dan seperti apa dampak keberadaan tanggul beton ini bagi warga pesisir? Untuk saat ini sejumlah aktivitas dari nelayan masih berjalan dengan normal, namun yang berbeda dan juga kami tadi sempat bertanya, David, memang sejumlah aktivitas dari nelayan sendiri ini sempat terhambat maupun terganggu karena adanya tanggul beton yang terpasang lebar ataupun terpampang jelas di belakang kami saat ini, yang memang informasi kami dapatkan bahwa ini panjangnya mencapai 2 sampai dengan 3 km. Juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini, bahwa memang setiap nelayan ini perlu menempuh jarak yang cukup jauh, David, bahkan perlu mengeluarkan bahan bakar yang juga banyak untuk bisa menuju ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan kemudian mereka juga menyampaikan bahwa tanggul beton ini yang ada di pesisir Cilincing, Jakarta Utara memang sudah ada sejak tahun 2019, yang kemudian mereka pun mengeluhkan dengan adanya tanggul yang dipasangkan ini, yang tentunya juga ini juga sudah dilakukan pemantauan oleh pihak dari KKP sendiri, yang kemudian juga bahwa menyatakan ini sudah bersurat ataupun sudah memiliki surat izin untuk bisa membangun, namun perlu ditelusuri lebih dalam berkaitan dengan pembangunan ini karena menghambat ataupun mengganggu sejumlah aktivitas dari para nelayan. Yang kemudian juga ini juga disampaikan oleh pihak dari pemerintah pusat Jakarta berkaitan dengan pembangunan ini juga ini tidak ada kaitannya dengan pembangunan besar dari pemerintah Provinsi Jakarta, yang kemudian juga ini juga ditanggapi dan pihak dari pemerintah Provinsi Jakarta pun tidak tutup telinga dan tidak tutup mata karena mendengar sejumlah keluhan dari nelayan yang juga memiliki penghasilan juga kurang ataupun penghasilan yang kurang dari adanya tanggul beton yang terpasang ataupun terpampang jelas di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang tentunya juga mereka mengharapkan pemerintah dapat menindak tegas dengan adanya pembangunan yang selalu dilakukan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sementara David, kembali ke Anda. Baik Henry, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, istri Uya Kuya, Astrid Kuya, menyampaikan curahan hatinya di depan ibu-ibu terkait peristiwa penjarahan rumahnya. Sambil menangis, Astrid Kuya mengaku difitnah dan rumah yang dijarah adalah hasil kerja keras sebelum jadi wakil rakyat. Kita simak videonya. Tidak ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Komisi 7 dari fraksi Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri melalui media sosial Instagram. Keponakan Prabowo itu juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu. Rahayu Saraswati atau Sara mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus
Agustus kita lalu. bicara tentang hiking, diving di Myanmar. Kami apresiasi. Ya pemirsa, kemarin Presiden Prabowo bertemu Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan Prabowo dan Dasko digelar tertutup di Istana Kepresidenan. Foto keduanya diunggah di akun Instagram Sekretaris Kabinet pada Rabu sore. Pertemuan ini disebut sebagai pertemuan pertama yang diungkap ke publik sejak akhir Agustus lalu. Dalam keterangan foto tersebut, Prabowo dan Dasko mendiskusikan perkembangan situasi nasional, termasuk melaporkan keputusan yang disepakati DPR RI untuk merespon tuntutan massa. Sebelumnya DPR mengumumkan sejumlah poin terkait tuntutan massa, diantaranya menghentikan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan luar negeri anggota DPR. Ya pemirsa, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pebalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Pemirsa, isu kenaikan tarif parkir di ibu kota hingga Rp30.000 per jam ditanggapi serius Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan tarif dan saat ini Pemprov DKI baru mengkaji terkait sistem parkir. Kemacetan lalu lintas ibu kota hingga kini belum bisa diatasi Pemprov DKI Jakarta. Selain adanya perbaikan jalan serta proyek lainnya, salah satu penyebab kemacetan adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun berencana guna menekan kepadatan lalu lintas dengan menaikkan tarif parkir. Rencana ini dianggap mampu mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi dan pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan transportasi publik. Bahkan rencana kenaikan tarif ini sudah diposting akun Pandemic Talks yang menuliskan judul besar, kenaikan tarif hingga Rp30.000 per jam hingga viral. Isu kenaikan tarif parkir ini pun ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia memastikan hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Dan kabar yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar alias hoaks. Itu tidak benar, bahwa kita sedang mengkaji untuk cashless di dalam parkir, ya, untuk mengatur perparkiran, ya, tetapi belum pernah ada keputusan apapun, dan kalau ada keputusan harus mendapatkan persetujuan publik. Saat ini Pemprov DKI masih mengkaji kebijakan baru terkait sistem parkir, termasuk penerapan transaksi non-tunai atau cashless. Selain itu juga pembahasan pengaturan manajemen perparkiran secara menyeluruh agar lebih tertib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa rusuh di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai pengunjuk rasa, tapi juga hewan liar yang ada di sekitar lokasi kerusuhan. Di antaranya kucing liar yang banyak ditemukan dalam kondisi luka hingga patah kaki.
Kerusuhan yang pecah dalam unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai peserta dan juga warga. Hewan liar sekitar lokasi seperti kucing juga ikut terdampak kekerasan hingga menyebabkan luka, bahkan patah tulang. Prihatin dengan kondisi kucing-kucing ini, sejumlah relawan membawa mereka ke rumah singgah kucing jalanan di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan kucing korban unjuk rasa berbaur dengan kucing rescue lainnya untuk dirawat dan diobati. Selain merawat kucing yang menjadi korban unjuk rasa, rumah singgah kucing jalanan Bekasi juga merawat sekitar 700 kucing jalanan tidak bertuan dan sebagian besar dalam kondisi sakit. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 10 orang tewas dalam musibah banjir terparah sepanjang 1 dekade di Bali. Lebih dari 1.000 rumah warga terendam banjir dan BMKG mengingatkan potensi hujan ekstrim di Bali selama 3 hari. Banjir menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Bali dalam 2 hari terakhir. Di antaranya di Jemberana, Gianyar, Kota Denpasar, Tabanan, hingga Klungkung. Banjir dipicu hujan ekstrim pada Selasa malam membuat Pulau Dewata lumpuh. Ribuan rumah terdampak banjir, puluhan bangunan ambruk diterjang banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam, bahkan sebagian hanyut terbawa arus banjir. Arus lalu lintas di sejumlah jalan utama lumpuh. Hingga semalam Polda Bali menyebut ada 10 orang tewas akibat banjir. 4 korban di Denpasar, 1 korban di Badung, Bali, 2 korban di Jemberana, dan 3 korban lainnya di Gianyar. Sementara itu ratusan warga dievakuasi dari rumahnya dan mengungsi ke fasilitas umum dan posko pengungsian. Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir lantaran diduga masih banyak korban lain yang belum ditemukan. Data BMKG, banjir yang mengepung Bali akibat curah hujan ekstrim mencapai 385,5 mm pada Selasa malam lalu. Angka itu jauh di atas batas hujan ekstrim 150 mm. Bali termasuk satu dari puluhan daerah siaga hujan lebat pada 9 sampai 11 September. BMKG mengingatkan potensi hujan lebat di pekan kedua September di sebagian wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Indra Ari di Denpasar, Bali. Indra, saat ini Anda berada di titik banjir mana? Ya, baik rekan David, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Siulan yang berada di Desa Topati, demikian. Dan di mana dari informasi sebelumnya bahwa kawasan Topati ini menjadi salah satu titik terparah di kawasan Denpasar yang terdampak banjir Rabu kemarin. Dan karena cuaca saat ini cerah, hari ini warga memanfaatkan untuk melakukan bersih-bersih rumah, demikian. Dan untuk di kawasan Topati ini sendiri telah dibuka pos pengungsian untuk warga yang dimana itu terletak di Banjar Topati dan telah dilakukan evakuasi terhadap 52 kepala keluarga yang telah diungsikan ke posko Banjar Topati. Rekan David. Baik Indira, sebelum nanti kita lebih jauh mengenai penanganan korban, bagaimana dengan situasi di sana? Boleh kasih lihat kepada kami gambarnya seperti apa kerusakan dan seberapa parah di sana? Baik, rekan David. Ya, ini salah satu rumah warga yang dimana di depan rumahnya terparkir sebuah mobil yang mengalami kerusakan cukup parah, demikian, dan masih belum terevakuasi. Ini pasca terjang banjir kemarin Rabu. Inilah situasinya. Lalu ini salah satu rumah warga. Di mana di sini adalah terdiri dari kos-kosan, demikian. Dan di kos-kosan ini terdapat kurang lebih sebanyak 20 kakak
yang terdampak banjir. Dan rekan David, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu penghuni di sini. Saya mendapatkan informasi bahwa tinggi air itu mencapai di tanda ini. Ya, wow. Jadi bisa dibayangkan tinggi airnya cukup tinggi, dan datangnya air itu debit air tidak datang secara perlahan-lahan, tapi seperti air bah yang datang mendadak di sekitar 2 meter, sekitar 2 meter tingginya ya. Lalu di mana warga yang tinggal di sini sekarang berada? Ya. Dan inilah situasi Indira. Rumah warga. Ya. Indira, di mana warga yang rumahnya ditinggalkan ini? Di mana mereka saat ini dan bagaimana kabar mereka? Ya, sebagian dari mereka telah mengungsi ke posko yang terletak di kawasan Banjar Topati, dan di situ sudah terevakuasi sebanyak 52 kepala keluarga, David. Dan sebagian dari mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan dan menyelamatkan sebagian barang yang bisa diselamatkan. Baik, Indira Ari, terima kasih untuk informasinya. Kami tetap tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, sementara itu 4 warga tewas dan 4 lainnya hilang dalam musibah banjir bandang di Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Korban tewas merupakan satu keluarga, termasuk seorang balita. Tangis warga pecah saat menemukan 2 jenazah balita terseret banjir di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagakeo, NTT. Hingga pagi ini 4 warga ditemukan tewas, merupakan satu keluarga yang terjebak di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Sementara 4 orang lainnya hilang. Pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. Banjir bandang menerjang Desa Sau, Kecamatan Mauponggo, Nagakeo, NTT. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Tim Inafis Tipikor Polres Bogor bersama Damkar dan BPBD Kabupaten Bogor melakukan olah TKP ambruknya atap bangunan SMKN 1 Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Usia atap bangunan yang ambruk itu direnovasi pada 2015 lalu atau masih berusia 10 tahun. Kebalikan terjadi saat atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk. Sejumlah siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan. Meski tak menelan korban jiwa, namun lebih dari 30 siswa dilarikan ke rumah sakit. Total ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Akibatnya kegiatan belajar mengajar dibubarkan, sementara siswa yang ditangani tim medis tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Pasca kejadian, tim Inafis Tipikor, Damkar, BPBD, dan dinas terkait melakukan olah TKP sekaligus memeriksa bangunan lain di lokasi. Hasil pemeriksaan bangunan sekolah direnovasi pada 2015 atau baru berusia 10 tahun.
Renovasi sendiri dipegang Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dan pada tahun 2017 pengelolaan sekolah diambil alih Pemprov Jawa Barat. Rencananya 4 atap ruang kelas yang ambruk akan segera diperbaiki, sementara siswa yang menjadi korban akan mengikuti trauma healing usai kejadian ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Subriyatna News melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Sebelumnya evakuasi mundur dari rencana semula akibat terkendala cuaca buruk. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban meski sebelumnya sempat terkendala cuaca buruk. Evakuasi dilakukan pagi tadi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Sebelumnya helikopter milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Saat ditemukan, keempat korban dalam kondisi sudah meninggal. Viral berpesta di tempat hiburan malam, 1 anggota DPRD Sumatera Utara jadi sasaran unjuk rasa mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa menilai anggota dewan tersebut tidak punya empati dan didesak segera untuk dipecat. Inilah video yang viral di kota Medan, Sumatera Utara saat seorang anggota DPRD Sumut asik berjoget di tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, satu video lain juga turut dikecam saat anggota DPRD tersebut berjoget hingga menyawer seorang biduan. 2 video ini diunggah sendiri oleh anggota DPRD yang diketahui bernama Aji Karim. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Mahasiswa menilai yang dilakukan Aji Karim tidak menunjukkan empati di tengah kondisi Indonesia yang sedang bergolak pasca unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Mahasiswa mendesak Partai Gerindra Sumatera Utara untuk memecat Aji Karim sebagai anggota DPRD Sumut serta kader Partai Gerindra. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Viral video oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian motor. Geram video amatir warga tengah menghakimi pelaku pencurian motor viral di media sosial. Sebelumnya, pelaku terpergok warga saat hendak mencuri motor di sebuah kontrakan. Lebih baik kamu motor satu sekarang cepurin dia. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin, dia sama rekan-rekannya dendam ke kita bagaimana? Video tersebut viral lantaran berisikan oknum polisi di Mapolsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, terekam jelas menolak laporan korban dan mengatakan agar pelaku dilepaskan saja dengan berbagai penjelasan yang membuat warga kecewa atas respon dari oknum yang seharusnya mengayomi masyarakat. Atas viralnya video tersebut, Kapolres Metro Bekasi merespon positif dengan meminta maaf serta memproses hukum pelaku pencurian. Oknum polisi pun akan disanksi tegas karena telah bersikap tidak profesional. Kini, pelaku pencurian tengah ditangani Polres Metro Bekasi, sementara oknum polisi ditangani Ditpropam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Selebgram Lisa Mariana dipastikan hadir dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri pada siang ini. Lisa diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana hadir di Barreskrim Polri pada siang ini. Sebelumnya Lisa mangkir 2 kali dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. Lisa akan diperiksa sebagai saksi terkait laporan Ridwan Kamil soal pencemaran nama baik. RK melaporkan Lisa atas tuduhan menyebut dirinya sebagai ayah biologis anak Lisa. Sebelumnya dari hasil tes DNA di Barreskrim Polri, RK tidak terbukti sebagai ayah anak Lisa. Banyak 100 WNI di Nepal akan dievakuasi secara bertahap. Kemenlu menyatakan tidak ada laporan WNI terluka akibat kerusuhan. Kerusuhan massa di Nepal meluas dalam beberapa hari terakhir. Data Kementerian Luar Negeri, ada sebanyak 100 WNI di Nepal. Terdiri dari 57 WNI yang menetap di Nepal dan 43 WNI yang menjadi delegasi dalam berbagai pertemuan.
Kemenlu telah melakukan komunikasi dengan kedutaan besar di sana dan hingga kini belum ada laporan WNI yang menjadi korban dalam aksi kerusuhan. Sedikitnya 22 orang tewas akibat kericuhan demo menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen turut dibakar massa. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintahan yang sedang berlangsung. Sejumlah pejabat pun menjadi sasaran amukan massa. Menteri Keuangan Nepal Bishnu Paudel dikejar dan dikeroyok massa. Bishnu pun ditelanjangi hingga cebur ke sungai. Akibat demo ini, sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Citrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa. Buntut demo berujung ricuh dan anarkis, sejumlah menteri kabinet terpaksa dievakuasi dengan helikopter militer ke barak militer. Militer Nepal kini mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. Kemarahan massa aksi tak terbendung dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Pengedar uang palsu babak belur dihakimi warga saat bertransaksi di sebuah kios pasar Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, dua pengedar uang palsu yang kerap menyasar pedagang di sejumlah pasar tradisional dibekuk polisi. Warga mengamuk dan menghakimi Supono karena ketahuan bertransaksi menggunakan uang palsu pecah Rp50.000 di pasar Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya pelaku pun babak belur lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Usai dikembangkan, polisi kembali mengamankan pelaku lain Babang Wijanarko sebagai pencetak uang palsu. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 109 lembar uang palsu, pecahan 100.000 dan 50 lembar uang palsu pecahan 50.000. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, dua tersangka pengedar uang palsu R, 36 tahun dan IP, 31 tahun diamankan polisi. Selain para pelaku, polisi turut mengamankan 30 lembar uang palsu berbagai nominal dan 2 buah sepeda motor. Aksi para pelaku sudah sangat meresahkan karena kerap menyasar para pedagang pasar untuk menerima kembalian uang asli. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.